Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Teori yang berpijak pada pandangan kognitif, teori kognitif muncul karena keterbatasan teori belajar behaviorisme untuk menjelaskan aktivitas atau tingkah laku manusia. Menurut pandangan teori kognitif, bahwa manusia merupakan makhluk belajar yang aktif dan selalu ingin tahu serta makhluk sosial. Pembentukan tingkah laku individu merupakan interaksi individu dengan lingkungan. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Adapun tokoh yang berperan dalam menyumbangkan teori belajar kognitif yaitu ada Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, menjelaskan bahwa belajar berkaitan erat dengan perkembangan kognitif yang melibatkan proses adaptasi mental melalui inteligensi, skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Selanjutnya ada Leo Vygotsky. Menurut Leo Vygotsky, perkembangan kognitif anak terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Yang lebih terampil, fungsi mental manusia berasal dari hubungan sosial eksternal dan kemudian diinternalisasi menjadi kemampuan berpikir individu. Dengan kata lain, perkembangan kognitif tidak bisa lepas dari konteks sosial, budaya, dan bahasa. Selanjutnya ada Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, teori kognitif sosial kognitif teori oleh Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kognitif, sosial, dan perilaku. Peserta didik tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, yang dikenal dengan pembelajaran observasional atau modeling. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, teori belajar yang dikemukakan oleh Jerome Bruner dikenal dengan nama discovery learning, belajar penemuan. Menurut Bruner, peserta didik perlu terlibat serta aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan konsep, prinsip, atau pengetahuan baru dengan kemampuan mereka, serta proses ini berbeda dengan repetition learning atau exploratory teaching, di mana guru menyampaikan seluruh informasi secara langsung dan peserta didik hanya menerima serta menghafalnya. Aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Menurut teori kognitif, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan baru melalui pengolahan informasi yang kemudian disimpan dalam memori jangka panjang. Informasi tersebut dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Proses belajar tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara peserta didik berpikir, memahami, memproses informasi. Dalam konteks pembelajaran, guru memiliki peran penting untuk membantu peserta didik mengaktifkan kognisinya agar mampu memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Bentuk pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif. Pembelajaran yang berlandaskan pandangan kognitif menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Prosesnya harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada peserta didik. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, bahan ajaran, sumber belajar, serta waktu yang tersedia agar tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Adapun metode pendekatan kognitif yaitu pertama, metode problem solving. Metode ini menekankan kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah melalui langkah-langkah seperti mengenali masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis,
menguji kebenaran, dan menarik kesimpulan. Metode ini melatih peserta didik berpikir logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua yaitu problem basic learning. Peserta didik belajar dengan cara memecahkan masalah nyata melalui penggalian informasi, analisis data, dan perumusan solusi. Guru berperan sebagai fasilitator, PBL, mendorong kemandirian, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu discovery learning. Metode ini mendorong peserta didik menentukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi dan refleksi. Guru berperan sebagai pembimbing pembelajaran ini menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan kesadaran bahwa belajar adalah proses aktif dari diri sendiri. Yang keempat yaitu metode diskusi. Diskusi mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta kerja sama dan dalam memecahkan masalah bersama. Ada dua bentuk utama yaitu diskusi kelas dan diskusi kelompok kecil, serta variasi peserta simposium dan diskusi panel. Guru berperan mengatur jalannya diskusi, mendorong partisipasi, serta merangkum hasil pembahasan. Yang kelima yaitu metode tugas dan resitasi. Metode ini memberikan tanggung jawab belajar secara mandiri kepada peserta didik melalui penugasan yang dapat dilakukan di berbagai tempat. Tugas dirancang agar melatih tanggung jawab, inisiatif, dan kemampuan berpikir mandiri. Adapun kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu teori pembelajaran kognitif menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh stimulasi eksternal, tetapi juga oleh proses mental yang terjadi di dalam pikiran individu. Siswa dipandang sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungannya. Tokoh-tokoh seperti Piaget, Vygotsky, Bandura, dan Brunner memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengetahuan diproses, disimpan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih.